Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin yang berbahagia, kita awali majlis kita ini dengan pembacaan kitab An-Nasaihah Ad-Diniyah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Saya mundur sedikit ya, yaitu judulnya Butlanu Amanil Maghfirah min ghairi sa'yin laha. Pembacanya wa amma amanil maghfirah. Sudah dapat belum? Wa amma amanil maghfirah. Yani bohongnya orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah tapi dia tidak berusaha. Sama seperti orang yang ingin dapat untung kagak mau kerja. Ya. Pengen dapat untung, enggak mau kerja. Enggak mungkin kan? Kerja dulu baru ente dapat untung. Pantas mendapat untung. Ya. Mau menghidupkan api dengan air enggak mungkin. Ya pakai minyak. Imma bensin, wala minyak tanah, baru tuh apinya nyala besar. Ya. Tapi ada memang di kehidupan ini, kalau kita lihat-lihat, orang-orang yang kadang hanya mengandalkan keturunan, hanya mengandalkan kekayaan, ya, kekuasaan, kayak Fir'aun umpamanya, dia merasa dia paling hebat dan dia akan selamat di dunia dan di akhirat. La abadan. Gak bisa. Ya. Sebab Nabi tidak menunjukkan yang seperti itu. Walaupun dia bernasab tinggi, sulalatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi bagaimana mengatakan. Tapi ini enggak mungkin ya. Nabi berkata, "Lau Fatimah binti Saragat la qata'tu yadaha." Atau kama qala, hasya wa kalla. Seandainya Fatimah anakku nyuri, aku pasti potong tangannya. Jadi bagaimana Rasulullah tuh orang sekarang apa ya? Bukan implementasi apa namanya? Yani menempelkan, ya, bukan. Yani betul-betul menerapkan, ya, menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya untuk orang saja, keluarganya pun demikian. Tapi orang-orang di dunia cenderung tidak. Kalau sudah keluarga, maka dia ada lain. Pengen hukumnya lain. Kalau umpamanya ini hukuman 10 tahun, tapi karena dia anak pembesar atau anak hakim atau sebagainya bisa 5 tahun. Islam tidak mengenal itu. Al-haq haq wal batil batil. Yang hak hak, yang batil adalah batil. Siapapun yang mengerjakannya sama. Curi, potong tangan, bunuh lagi. Kuping dengan kuping, mata dengan mata. Kata. Makanya orang-orang kafir takut sama Islam. Dia bikin untuk menyaingi ini, untuk membatalkan hukum-hukum Allah. Dia bikin apa? Dia bikin apa namanya? Yang harus bukan emansipasi, bukan sekarang. HAM, iya, dia bikin HAM. Ini tidak sesuai dengan HAM. Bukan tidak sesuai dengan HAM, dia takut kepada hukum Allah. HAM itu artinya tahu saudara? Bahasa Inggris, ham. Daging babi. Ya. Orang yang ngamalin HAM yang gak benar itu kayak babi, saudara-saudara. Ya. Gak ada. Di dalam Islam gak dipakai HAM-HAMan itu. Orang Islam gak usah diajar HAM. Gak usah. Paling bagus, ya, menghargai manusia, paling bagus menghargai hak orang lain adalah agama Nabi Muhammad SAW. Asal dia tahu, kalau dia tidak tahu nggak paham. Ya. Yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi ya yang jelek semua. Ada dari Islam baik.
teroris, ya jelek, pembunuh dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka tidak mau. Baik, jadi judulnya itu ya. Bohongnya, salahnya, tidak benernya orang yang mengharapkan ampunan dari Allah tapi nggak berusaha. Tentu kebalikannya ialah kalau ente ingin mendapat ampunan Allah, ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapat surga Allah, cari jalannya, pakai jalannya, pakai caranya, sehingga kita dapatkan itu apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kan orang semaunya dong, ya, hukum nggak jalan kalau hanya dengan angan-angan saja, saudara-saudara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Syekh Al-Ma'luf rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bihi darain amin wa huwa qutbul ashar wa qabl ibad al-habib Abdullah bin Ala wal Haddad fi kitab al-Qasaidah an-Niyyah ila an qala wa amma amanil maghfirati udkhulul jannah min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at wa huwa humqun wa ghurur. Adapun orang-orang yang membayangkan masuk surga, ingin mendapatkan surga, ya, ingin mendapat ampunan dari Allah dan masuk surga. Orang yang ingin dapat ampunan dari Allah dan masuk surga, karena orang-orang yang masuk surga pasti dapat ampunan dari Allah kan? Baik. Min ghairi sa'yin lidzalik, tanpa ada usaha untuk itu. Habib Ahmad tanya, apa usahanya untuk itu? Dijawab oleh Habib Ahmad. Apa usaha kita untuk itu? Satu, bi fi'lil ma'murat, mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah. Hei salat, salat. Hei puasa, puasa. Hei haji, haji yang mampu. Hei zakat, hajat yang memang sudah sampai. Zakat, zakat bagi orang yang sudah mampu. Kerjain. Nah, itu sudah ambil jalan tuh. Dia sudah makan obat berarti tuh. Namanya obat ampunan dan obat surga insya Allah. Itu obat surga tuh. Salat obat surga tuh. Ya, vitamin surga. Salat, zakat, puasa. Suplemennya apa? Salat sunnah. Hah? Sedekah sunnah. Itu suplemen. Kalau yang tadi itu asli obatnya tuh. Ya, obat aslinya. Nggak bisa diganti. Itu yang lainnya suplemennya tuh seolah-olah. Ya, untuk menguatkan. Baik. Satu, dengan apa? Bi'lil ma'murat, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian wal musara'ati fil khairat, berusaha sekuat mungkin untuk banyak berbuat baik. Tadi fi'lil ma'murat yang wajib. Gak ditawar-tawar tuh, gak bisa ditawar. Salat, puasa, haji, zakat, ya, itu gak bisa ditawar. Nah ini wal musara'ati fil khairat, menambah kebaikan kita. Suplemennya nih, vitamin-vitaminnya kita pakai. Ya, kerja lemburnya. Baik. Terus ma'tarkil mahdhurat, lawannya juga dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tuh, resep masuk surga tuh, ya. Terus ma'tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at. Tarkil mahdhurat enggak bisa ditawar. Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Zina haram, jangan ditawar. Enggak salat haram, jangan ditawar. Enggak zakat haram, jangan ditawar. Enggak haji, enggak haram, enggak boleh ditawar. Dan meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang ini belum ada yang makruh, ada yang haram kan? Ada yang bloknya besar, ada yang kecil. Yang dilarang pun dia usahakan untuk ditinggalkan. Banyak orang-orang yang baik, mereka itu mengatakan dari sejak saya umur 7 tahun sampai sekarang ini umur saya 90 tahun belum pernah melaksanakan yang makruh. Kita gimana ya?
Yang makruh, nggak dikerjain yang makruh. Apalagi yang haram, jauh. Ini yang makruh dia nggak kerjain. Bayangin, saudara. Ini termasuk dari ini. Ya. Tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at, dan menjauhkan yang jelek. Ya. Bina orang, dipelihkan orang, pelit, sombong, urusan hati. Kan dijelaskan secara langsung tuh. Kalau yang pokoknya udah ada. Udah yang jelas-jelas sudah dilarang tuh, seperti yang saya sebutkan tadi, zina, mabuk, durhaka kepada orang tua, lari waktu peperangan. Ya. Murtad, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada kejelekan-kejelekan yang enggak mungkin hukumnya tidak haram. Ya, tapi dia jauhin. Tapi rokok, ya makruh. Ya, dia ngomong, ya, rokok, kata, iya kalau bisa tinggalin, kan makruh, ya kan? Karena Allah menciptakan kita nggak pakai rokok kok, ya kan? Sayang tuh kita rokok yang punya pabrik rokok orang bukan Islam. Sebagian duit daripada rokoknya keuntungannya digunakan untuk ibadah mereka, bukan untuk kita, untuk ibadah mereka. Rusak lagi badan kita. Mendingan duit, misalnya kita ngerokok sehari 500, 250 buat istri, 250 buat sedekah. Atau kalau istri udah cukup, kita buat sedekah, buat saudara kita, buat masjid, dan seterusnya. Ya Allah, banyak tuh. Coba kalau dikumpulkan seluruh Indonesia, jangan rokok, hancur tuh, apa namanya, pabriknya nggak ada, waduh, berapa banyak yang dimanfaatkan. Mungkin satu hari berhenti orang yang rokok, satu rumah sakit bisa dibangun. Benar-benar, bisa dibangun. Berhenti ini yang rokok semua. Duitnya dikumpulin, lillahi ta'ala, jadi rumah sakit. Itu satu hari, kedua hari yang berobat nggak bayar semua. Ya, benar. Ketiga hari yang mau kawin nggak bayar semuanya juga. Yang nggak punya maksudnya. Masya Allah. Luar biasa sudah. Kalau kita pikir begitu ya. Kalau skala kecil nggak ketahuan, tapi kalau dibesarkan, Masya Allah. Baik. Idzan, kalau kita ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat maghfirah Allah, ingin surga, takwa Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Kan? Itu salah satu. Itu pelnya tuh, ya obatnya. Kalau enggak, berarti bohong kita. Kalau enggak begitu, mau masuk surga, zina jalan, khamr jalan, riba jalan, bahwa hunggun wa ghurur, itu adalah kedunguan dan tipuan syaitan. Yang mau surga nggak ada amalnya, itu adalah tipuan syaitan dan kedunguan. Bodoh. Wa mu'alatul syaitan, dia menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Karena syaitan begitu. Kan begitu, nggak ada taatnya kepada Allah SWT. Ketika kita nggak ada taatnya kepada Allah, apa bedanya? Dan dukung setan tuh, pendukung setan. Pakai benderanya yang tengkorak, ya. Bendera pendukung setan misalnya. Baik. Qala wa mu'alatu syaitan la'anahu Allahu bi qabuli tazwiri, karena kita menerima tipuannya. Wa talbisi, kebohongannya, wa tarwijihi lisyarfi ma'rudul khair, dan cara setan membuat kita kayak baik padahal kita jatuh di kejahatan. Seolah-olah kita berbuat baik tapi kita justru dalam keadaan jahat. Mana contohnya? Saya sudah sering contohin tuh, Ramadan. Pintar setan tuh. Mana ente? Tarawih. Ke masjid masuk. Di masjid main dia. Gak sembahyang benar misalnya. Hanya buat main-main, ngobrol dan ini dan itu. Keluar dari masjid, dapat ganjaran dengan itu. Nah. Tapi orang bilang, si pula tarawih. Tapi dia tidak tarawih. Ini tipuan setan. Kita dibikin kayak taat, padahal nggak ada ganjarannya. Setan begitu. Banyak begitu.
Bikin kita sedekah, salah cara sedekahnya. Bikin kita cara menolong orang, salah cara menolong orangnya dengan yang haram misalnya. Kelihatannya nolong, tapi ya salah. Tadi kayak yang tadi aja tuh, main-main waktu terawihnya, disebut nggak terawih dia datang terawih, ya kan? Disebut nggak terawih dia datang kan? Disebut terawih nggak ada artinya. Tuh setan pinter. Kita dibikin hancur, tapi berasa kita ini luhur, hancur. Tapi kita berasa benar. Tuh tipuan setan saudara-saudara. Waduh, pintar. Kalau ada yang pintar nipu, setan lebih pintar lagi. Makanya kita kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, ya. Kalau setan yang gak kelihatan masih enteng, saudara. Ini yang repot, setan yang kelihatan. Ada nggak? Siapa? Ente yang orang. Siapa setan yang kelihatan? Orang. Iya, yang ngajak-ngajak ente. Ayo, kita gini gampang kita batal. Mumpung masih muda ente ada duit. Happy, ya happy. Ya. Lagi happy datang Israel. Udah. Ya. Antum beruntung. Bukan karena pengajian saya. Bola. Kumpul-kumpul begini nih. Kan apa namanya? Diawasi sama Allah. Bayangkan, dia absen sama malaikat. Tadi dia absen sama malaikat itu. Bukan karena pengajian mana saja. Perbuatan baik itu ada malaikat khusus yang absen. Nah kalau udah diabsen sama malaikat, masa ya Allah tidak tahu? Allah Maha mengetahui itu Allah nyuruh absen itu menunjukkan kerajaannya Allah. Allah tahu nggak diabsen juga. Tapi Anda harus pikir tuh. Orang nggak ada yang mikir kan? Sekian kali ganjarannya. Gak ada yang mikir waktu sholat. Tapi nanti ketika kita menerima ganjaran itu kita kaget. Yuk, dari mana nih? Oh, ini dulu. Bagaimana kalau ente tahu dan ente kerjakan? Coba bagaimana? Makanya ketika ada kemampuan, Anda orang kaya buru-buru sedekah. Tahu bahwa sedekah ini bisa menyampaikan saya kepada Allah. Ketika Anda kuat bisa nolong yang lemah, tolong yang lemah, jangan nungguin lemah lagi. Ketika Anda bisa melatihkan sunnah ini, kerjain sunnah. Belum tentu bisa lagi nanti. Mumpung ada duit, halal lagi, bisa haji, berangkat haji. Jangan pakai nunggu, mesti sama istri. Nggak ada. Tidak ada perintah dari Allah. Wahai orang-orang mukmin, hajilah bersama istri kamu. Ada nggak? Nggak ada. Disuruhnya haji walillahi ala nas, manusia. Bisa sama istri, alhamdulillah. Nggak bisa sendiri dulu. Itu haji mancing rezeki. Kesana ente pakai kopiah hitam, balik kopiah putih, kantong tadinya hitam jadi putih. Saudara-saudara, oh jadi putih. Jadi banyak duitnya. Sebab haji itu membanyakan rezeki, umroh itu membanyakan rezeki. Jangan diulur-ulur, jangan. Sayang. Itulah termaksud daripada kita menginginkan maghfirah Allah dengan usaha. Dibuktikan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan ya. Qala Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina." Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pimpinannya, contohnya, panutannya, apa namanya? Kalau artis itu apa saya ini idolanya. Kan banyak yang idolanya syaitan kan. Enggak kelihatan tapi pada idolanya syaitan. Ya. Dijadikan syaitan itu idola oleh dia. Hah? Kenapa tuh? Khusranan mubina. Allah, maka dia pakai kode telah rugi yang jelas sekali. Yang jadiin setan idolanya, setan pimpinannya, setan panutannya, rugi jelas. Ingat nih, dengerin, rugi jelas.
Apa ente nggak usah ngomong, udah jelas pasti rugi, gitu. Nggak perlu pakai diomongin lagi, kita nggak usah ngomongin, pasti rugi. Kalau tidak bertobat ya, kalau tidak bertobat. Ya. Baik. Kenapa tuh kita rugi? Ya iduma yumannihim. Setan ngasih janji, dia ngiming-ngiming dia, ente nanti begini. Gak apa-apa. Kita sekarang senang-senang, kita zina, kita nanti gampang kita tobat. Allah maha pengampun, Rahman, Rahim. Kan kelihatan bener. Bener, Allah Rahman, Allah Rahim. Gak apa-apa. Duit ente cari capek-capek pakai haji buat apa? Keliling-keliling di Ka'bah, batu dikelilingi 7 kali, buat apa? Lemparin batu, setannya kagak ada, buat apa? Nah kalau begitu aja pikirannya, tidak mendengar kaul ulama, tidak memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah ke bawah. Saya ikut, benar. Dulu saya pergi foya-foya, saya pergi ke Hong Kong, pergi ke Jepang, pergi ke Amerika, pergi ke mana? Diiming-iming dan dijanjikan. Tapi orang yang mukmin enggak. Ini mic dari saking gak demennya dengar setan, turun lagi saudara. Mic aja nih turun lagi saudara. Habib Ali tadi nyuruh saya deketin, turun dia karena ingat ini dengar setan. Baik. Jadi iming-iming kita dijanjiin, bohong semuanya. Wa ma ya'idumu syaitan illa ghurura. Tidaklah setan itu menjanjikan ngasih tahu ente kecuali bohong, tipuan belaka. Begitu kita celaka, ente kenapa ikutin saya? Saya mukmin kepada Allah. Nanti kok setan bilang itu. Kenapa kamu tidak sholat? Kan diperintah oleh Allah. Kan kamu bilang gak sholat. Saya takut kepada Allah. Saya percaya sholat itu wajib. Gitu setan. Tanggung jawab sendiri. Saya, kamu. Mau kemana? Nanti itu. Orang-orang yang mengikuti setan tuh nanti digituin sama setan. Lu ngapain ngikutin gua? Gua percaya sama Allah. Lu pakai berani-beranian gak percaya sama Allah. Digituin sama setan. Padahal yang nyuruh tadinya. Oh. Jangan dibodohin kita sama setan, saudara-saudara. Ya memang melawan setan ini berat. Ya, berat apa? Banyak ujiannya. Kan kita sering dengar huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan yang enggak enak. Terus ada usaha, harus capek dan segala macam. Huffatin nar bisyahwat. Sementara neraka diliputi dengan yang enak-enak. Salat enggak, puasa enggak, mabok, zina. Wah, yang enak-enak. Subhanallah, saudara. Kita beli jambu di dunia buah 5.000 satu biji. Tetangga sebelah punya jambu, nggak ngomong dulu, nyolong. Katanya enakan nih. Kenapa? Karena ada nyolong. Kadang-kadang begitu. Karena boleh nyuri, dia berasa enak tuh. Kalau dia beli nih misalnya 5.000, kurang enak. Tapi boleh nyuri, lain kok ini rasanya dari mana? Awaknya lain. Awak apa? Awak setan. Awak setan soalnya. Ya. Begitu. Ya. Baik. Jadi setan tuh cuma nipu kita aja. Ujung-ujungnya nanti digituin nanti. Kalau udah akhir ya selesai, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Waktu nanti diambil nyawa sudah, yang datang setan. Mungkin ada ngongkep nih. Jawab sendiri. Yang mabuk kamu, yang zina kamu nunjukin saya. Kenapa ikut saya? Saya sendiri takut sama Allah. Lain nggak takut, ngomong apa kita? Ingat. Insyaallah. Baik. Qala wa man dhanna annahu yudhnib thumma la yatub ila Allah taubatan nasuha. Siapa yang menyangka yang berbuat dosa kemudian tidak bertobat kepada Allah dengan taubah yang sebenarnya. Dia zina, enggak tobat sama Allah. Dia ngezalimin orang, enggak minta maaf. Dia ngambil haknya tidak kita kembaliin. Dia geser tanah, enggak minta ampun, enggak minta maaf sama dia dan bertobat kepada Allah. Orang dulu terus pada Allah. Percuma ente pada Allah, misal geser tanah nih, punya orang 5 cm.
Saya geser tanah orang, ampuni dosa saya ya Allah. Lama diampuni Allah. Allah tidak mendukung kezaliman. Minta dulu maaf kepada yang punya. Yuf, tanah ente ini anak ambil. Anak dimaafkan. Anak mau bayar. Atau silahkan ambil. Saya takut nanti. Sebab Nabi mengatakan, man akhadha gida shibrin minal ardu wigahu yawmal qiyamah bisabi aradin. Siapa yang ambil 1 senti saja dari tanah orang lain, tidak ridho orang itu, akan 7 lapis tanah nanti ke bawah. Kita panggul bahasa Indonesianya apa? Kita pikul, saudara-saudara. Kayak apa tuh? Jangan dibayangkan oleh otak, nggak bisa, nggak sampai otak kita. 7 lapis langit bumi ke bawah tuh dibawa oleh dia, sebagaimana yang dia ambil itu. Jangan main-main. Jangan main-main sama tanah orang. Itu baru tanah, saudara. Belum lagi kehormatan. Dahsyat lagi. Ya. Jadi siapa yang menyangka dia berdosa, kemudian dia nggak bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Tobat yang benar, tobat yang benar itu menyesal, tinggalkan, jangan begitu lagi. Misalnya dia mabuk, tinggalkan mabuk. Jangan mabuk lagi, nyesel, terus berbuat baik. Nah, itu benar tuh. Cara tobahnya selesai itu, benar-benar diterima oleh Allah. Ini dia dosa, enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala yaghfir lahu. Dia salah, dia dosa, enggak tobat kepada Allah, Allah mengampuni dia. Kapan ada yang begitu, saudara-saudara? Punya utang enggak mau bayar, terus berasa, oh saya sudah lunas. Enggak mungkin dong. Itu punya utang, bayar. Barang siapa berbuat dosa, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dengan tobah yang benar, yang sahih, kemudian dia menyangka Allah mengampuni dia, wa kadzalika yatakasal 'anil ta'at wa tashaghadu 'anha bi umuri dunya. Udah dia enggak minta ampun, jarang berbuat baik, malas berbuat baik, dunia aja yang dicari tanpa peduli halal dan haramnya. Kemudian wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fid darajatil jannah ma'al muhsinin. Sudah begitu dosa, enggak berbuat baik, enggak cari kebaikan, dunia aja yang dicari oleh dia tanpa memperhiraukan yang benar dan yang salah. Dengan itu semua udah punya salah kan dia nih, terus nyangka Allah bakal ngangkat derajatnya di sisi Allah dan dimasuknya ke surganya Allah. Apakah minal muhsinin diangkatnya dia orang baik? Fahuwa mutamannil maghrur. Ini orang adalah orang yang berangan-angan dan tertipu. Berangan-angan dan tertipu. Ada berangan-angan enggak ketipu? Misal, sekali saya menjadi dokter, angan-angan. Padahal dia misalnya tukang pasir, maaf. Apa tukang pasir? Misalnya bisa menjadi dokter. Gak ada yang dia kerjakan. Oh, dia kerja, pendidikannya juga ada. Oke, angan-angan kan itu. Ingin saya pergi keliling dunia. Penghasilan sehari 50.000. Angan-angan bukan tuh? Masih bagus. Gak merugikan orang, gak merugikan dirinya sendiri. Ya kan? Ini udah angan-angan, gak masuk di akal lagi, berbuat jelek, terus dia nganggap baik. Saya ingin jadi dokter. Tapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kedokteran. Racun, makan. Makanan-makanan yang gak baik menurut kedokteran, dia makan. Ya kan? Asap, dia isap misalnya. Ya kan? Ini misal nih. Ya kan? Kan ini bertentangan dengan kedokteran. Ente tiap hari isep asap terus, tapi berharap tidak sakit paru-paru. Itu akan angan-angan bohong namanya. Udah angan-angan ketipu lagi. Kemudian sudah begitu dia mengatakan, anak ini orang yang sangat mengikuti aturan kedokteran. Gila nggak? Segala perintah dokter dia langgar, terus dia bilang, saya ini adalah orangnya yang banyak
melaksanakan perintah-perintah dokter, saya ikuti. Makanan saya sesuai dengan kesehatan. Padahal sebaliknya, udah salah, bukan ngaku salah, bahkan ngaku benar. Ini kayak kita. Sholat kagak mau, puasa kagak mau, ngaji kagak mau, anggap saya bakal diangkat derajat saya oleh Allah karena Allah orang Ar-Rahim. Dan saya juga termasuk orang yang baik. Gak mungkin. Annalahu dzalik. Kapan seperti itu? Orang yang kadang-kadang sampai di sininya hitam masih nangis kepada Allah, diterima nggak saya? Orang yang kerjanya bagi-bagi duit masih minta kepada Allah, mudah-mudahan diterima sedekah saya. Orang yang haji bolak-balik, ya Rabb, mudah-mudahan haji saya diterima. Sudah haji. Inilah sedekah, wala haji, wala ibadah. Saya pasti akan dapat jannatul firdaus. Bersama dengan para nabi, bersama dengan para malaikat di surga firdaus. Enak. Aduh, kalau begitu semua enak benar saudara. Tidak ada yang sembahyang orang. Ya, kayak itu tuh aliran sholat eling. Bagian sholatnya juga kan eling, bagian makan eling, bagian makan. Saya eling, kenyang. Dengan eling saja kenyang nggak? Harus ente kalau makan ada nasinya, ada sayurnya atau apa ada yang dimakan, bukan dilihat lagi, saudara. Ini makan tinggal langsung masuk, Anda ambil. Punya yang jelek, buang. Bagus masuk ke dalam. Begitu kita dengan Allah Subhanahu. Allah sudah beri sarananya, sudah beri ente kekuatan, sehat, afiat, mata, hidung, kuping, sekarang. Apalagi nomor 1 otak. Caranya sudah cukup komplit. Kenapa jadi salah? Kita yang menggunakannya kurang benar, ya kan? Kita menggunakannya kurang benar. Ayo, mari saudara. Ini nyinggung kita semua, termasuk diri saya. Mari kalau ingin menjadi ahli surga, buktikan. Mana bukti Anda ahli surga? Kerjakan kebaikan, tinggalkan oleh Allah. Tambah yang baik-baik, perbuatan baik tetap. Nah, itu. Jadi harus punya bukti, saudara. Siapa-siapa yang mengaku sesuatu harus ada buktinya. Dari mana ente? Kamu Makassar. Gak percaya saya. Nih KTP saya. Iya dong. Kan ada malaikat nanti. Saya ini begini. Mana buktinya? Gak bisa. Tapi kalau memang orang baik, saya orang kampung Makassar. Ini saya orang apa namanya? Ini daerah apa namanya? Tanjung Barat nih. Perlu dibuktikan, ya. Jadi kalau enggak, bohong itu semua. Utamanil maghrur, ya. Orang yang berangan-angan dan tertipu lagi. Wal ajizul ahmaq. Dia orang lemah. Orang lemah tapi keras kepala. Orang yang enggak mau amal itu lemah dan keras kepala. Ya. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala yaqul wa qaulul haq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman-Nya hak, benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yajzil ladzina asa'u bima 'amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Ya salam. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Semuanya dipunya Allah. Baik. Kemudian apa janji Allah? Yajzil ladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat tidak baik dengan kejelekan itu dibalas. Dan menjanjikan pula Allah kepada kita, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan neraka. Sebagai pensucian oleh dia, karena mungkin dia beriman. Yang berbuat baik bukan orang, yang berbuat jelek kan bukan orang kafir saja, orang Islam juga ada. Jadi Allah pasti balas tuh. Kalau orang Islam dibalas tapi nanti dia angkat lagi. Tapi kalau bukan mukmin sudah kekal di dalam neraka. Di dalam neraka. Di nari jahannam khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Kalau muslim tidak bisa, ya, kan nggak kuat kita, susah kita. Dan ini juga menjadikan bukti kepada kita bahwa Allah itu memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dan membalas kepada orang yang berbuat jahat. Tapi itu keadilan Allah. Kalau Allah tidak membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat, berarti Allah tidak adil kepada orang baik. Keadilan Allah tuh. Allah menghadap orang-orang yang berbuat tidak baik, keadilan Allah. Karena Allah memasukkan orang-orang yang berbuat baik ke dalam surga, itu kan adilnya Allah. Memasukkan orang-orang yang tidak berbuat baik dan tidak bertobat itu ke dalam neraka, itu juga keadilan Allah. Jadi pas, balas benar. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, sesuai dengan amal masing-masing. Yang dituntut untuk beramal baik semua, si A maupun si B. Cuman bisa lain, si A mungkin ahli neraka, si B ahli surga. Ya, baik. Sekarang keringat aja lain, saudara. Keringat 3 tahun yang lalu agak sedikit turun. Keringat tahun 2026 lebih banyak, panas lebih banyak, saudara. Betul nggak? Panasnya lain kan. Baik. Ini kan tanda-tanda nih. Kita nggak ada yang mikir. Perang di sana sini. Nabi udah bilang tuh, tanda-tanda kiamat itu perang di sana sini. Jangan nonton itu perang-perang ya. Haraj, katratun haraj wal maraj. Apa haraj wal maraj? Pembunuhan. Banyak. Dan kayaknya enteng aja, saudara. Beberapa hari lalu di Kabupaten Kalipasir ada mayat. Ceritanya paling sehari. Dulu waktu kita masih muda-muda nih, saya ada yang meninggal satu, Jakarta tahu. Wah, terus 1 bulan 2 bulan nggak habis tuh cerita. Saudara kepada Allah, kita masih diberi kesadaran kepada Allah. Mau sholat jamaah, mau mengaji, ya, mau berbuat baik, mau kumpul dengan orang-orang baik. Ini pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Semoga Allah selalu menolong kita semua. Jadi ingat, perbuatan baik balasannya baik. Perbuatan yang tidak baik kalau dia mukmin akan dicelup dulu. Walaupun dia masuk surga. Bagi kamu saya. Tadi itu contoh-contoh orang yang nggak benar ya. Contoh-contoh orang yang benar itu salah ngerasa benar, rendah merasa tinggi, jelek merasa bagus. Tanda terang satu. Ya. Tsumma wasafallahu alladziina ahsanu. Tadi tanda-tanda orang jelek. Sekarang orang Allah Haddad mau menerangkan kepada kita sifat-sifat orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah SWT. Tsumma wasafallahu alladziina ahsanu. Dari Allah tentunya ya. Allah mensifatkan orang-orang tadi itu yang jahat tuh, ya. Mana? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Itu orang yang enggak baik. Bagaimana kalau orang yang baik? Tadi, wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Dan orang yang baik diberi kebaikan. Tsumma wasafallahu alladzina ahsanu. Allah mensifatkan orang-orang yang berbuat baik itu yang gimana tuh? Biqaulihi ta'ala, orang yang baik itu adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yang menjauhkan dosa-dosa besar, kejelekan-kejelekan yang hina sekali ya, kecuali lamam, jadi dosa-dosa kecil. Awas, hati-hati nih dosa kecil ya. Ada yang ngomongin lamam itu saudara, ngomongin orang kecil kelihatannya, api besar dari kecil. Besar karena ada kecil. Jangan dianggap kecil. Ya. Kecuali dosa-dosa kecil karena orang enggak sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita pasti ada, tidak ada gading yang tak retak. Hati-hati. Jauhkan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak.
sekian puluh dihitung oleh ulama. Di antaranya zina, kurang ajar kepada orang tua, sumpah palsu, riba, ya, Omar, apalagi tuh, tarik waktu peperangan, ya, banyak dah tuh. Saya nggak hafal semua. Gak enak lagi ngapalin dosa, saudara-saudara ya, tapi bagus. Baik. Kan yang besar-besar kan tahu tuh orang, kayak model riba, zina, mabuk, kurang ajar kepada orang tua, ngegolimin orang, ambil hak orang, kan lihat orang kita tahu tuh. Tapi kan ada yang diterjang. Demi memuaskan hawa nafsunya dia terjang. Kan ada orang yang begitu. Ada nggak? Terjang. Mumpung saya jadi pemimpin, mumpung saya ini, mumpung saya lurah, mumpung saya RT, mumpung saya gubernur. Dia tidak ingat pembahasan Allah. Tidak ada liwat dari Allah SWT. Nggak ada. 1 senti pun nggak ada yang liwat. Ya. Orang-orang yang baik itu jauhkan dosa-dosa besar, kali dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, kalau memang dia jauhkan dosa-dosa besar, selalu berbuat baik, kecuali sedikit saja, baru kita ngomong Allah itu innallaha, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu wasi'ul maghfirah. Allah Maha Pengampun. Artinya saudara, hai hambaku, seolah-olah orang ngomong, hai hambaku, jauhkan dosa-dosa yang besar. Toh kalaupun kamu berbuat dosa yang kecil, aku akan maafkan. Aku akan maafkan karena kemaafanku luas. Tapi yang besar jangan. Yang kecil mungkin aku maafkan. Kurang apa nih Allah SWT? Kurang apa? Itu dijamin semua. Dijamin inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu luas pengampunannya. Jangan takut. Tidak boleh. Tapi yang besar nanti dulu. Ada hitungannya saudara-saudara. Ya. Karena Allah tahu kita nggak mungkin nggak ada saja dosanya. Tapi Allah sudah siapkan. Udah siapkan pencucinya. Udah siapkan penghapusnya. Sebelum kita menghadap Allah. Tapi jangan mengandalkan itu. Anggaplah selalu diampuni apa tidak. Selalu dalam keadaan mengharap dan takut. Sebagai orang itu harus mengharap dan takut. Jangan mengharap terus aku pasti begini. Jangan, salah. Mengharap dan takut. Tandanya mengharap dan takut itu Anda melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, terus ngomong begitu, ya Allah, diterima apa tidak. Kalau misalnya saya diampuni apa tidak ya Allah. Kalau kerjaannya nggak benar, saya diampuni apa tidak ya Allah. Ngapain nanti ngomong begitu? Zina tiap hari, mabok tiap hari, saya kira diampuni ya Allah. Ngapain nanti ngomong? Yang pantas ngomong itu sholat benar, puasa benar, ngaji benar. Ya Allah, keterima apa enggak amalan saya? Dari omongannya aja gitu. Oh, ini orang tawadhu, masya Allah. Gimana nggak diterima, ini orang baik kok, orang bagus kok, ya kan? Kalau orangnya jelek, nggak benar, mau ngomong begitu mau ngapain? Nggak ada artinya. Misalnya ada orang nih tiap hari mabok, pagi nggak mabok, dari mulai jam 12 mabok. Tiap pagi datang ke Habib Ali. Habib Ali, insya Allah saya ahli surga Habib Ali ya. Saya ahli surga. Saya yakin Allah Subhanahu itu pengampun, penyayang. Habib Ali bilang, ente berhenti, jangan mabok, jangan itu. Jam 12 mabok lagi. Ada artinya nggak tuh omongannya mabok Habib Ali? Hah? Nggak ada. Kayak ente minta tapi ente injak. Minta tapi diinjak. Maafin ya, geplok, maafin. Tapi saya bertampar. Pantas gak kira-kira? Ini Anda ngambil contoh yang gampang nih. Kita ngomong dulu ini. Ya, itu. Sambil gampar tapi minta maaf. Kalau sekali gampar maaf, dihajar lagi sama orang. Iya kan? Orang aja begitu. Ini Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim, yang memberi semua. Nah, makanya mudah-mudahan Allah mencocokkan amal kita dan cita-cita. Ya. Bagaimana mencocokkan? Amal soleh, amal baik, bagus surga. Ya. Minta derajat yang tinggi. Jangan ente minta derajat tinggi, kerjaan ente nggak benar, nggak salah. Dari segi bahasa aja salah, apalagi segi dengan Allah SWT. Semoga Allah beri taufik, inayah, hidayah, kekuatan,
selalu berbuat baik kepada Allah Taala, dan kita selalu minta ampun dan diampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.